Saat ini saya akan menerangkan tentang rencana pembelajaran semester atau disingkat dengan RPS pada mata kuliah Metode Mengajar Ilmu Sosial dalam satu kali pertemuan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Sekolah dari kampus Universitas Kelabat. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Metode Mengajar Ilmu Sosial ada sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Dalam sikap ada 5, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan berdasarkan falsafah Gereja Masih Advent Hari ke-7 dalam melaksanakan kegiatan metode mengajar. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, etika, profesionalisme, dan integrasi akademik dalam metode mengajar. Yang keempat, peduli peka menerapkan dan mau berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, khususnya metode mengajar. Yang kelima, memahami, menghargai, dan menghormati keragaman sosial budaya, pendapat, dan cara pandang yang orang lain dalam tindakan metode mengajar. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Dari pengetahuan ada 2. Yang pertama, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan secara umum dan konsep teoritis pengetahuan secara khusus. Dalam bidang pengetahuan tersebut, secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dan mampu mempraktekkan atau melaksanakan praktek mengajar. Yang kedua, menerapkan konsep dan teori dasar metode mengajar dengan melaksanakan pembelajaran inovatif dan memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kecakapan hidup. Itu bagian pengetahuan. Kita datang pada keterampilan umum. Yang pertama, menerapkan pemikiran logis dan kritis. Yang kedua, menunjukkan sikap kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari warga dunia lewat kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode mengajar. Yang kedua adalah menunjukkan. Yang ketiga, bekerja secara kolaboratif dan efektif dengan pihak lain dalam kegiatan interpretasi. Keterampilan umum. Tadi di bagian keterampilan umum, sekarang di bagian keterampilan khusus ada 3. Yang pertama, menguasai prinsip metode mengajar dan terapannya untuk sekolah. Yang kedua, menerapkan metode mengajar terkini dalam ilmu pendidikan, dalam mengembangkan produk-produk pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan iptek untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga, dalam keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan ilmu metode mengajar agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah CPL Prodi dari mata kuliah. Kita datang pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK ini ada 3. CPMK yang pertama, menerapkan dan menciptakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, disertai sikap religi dan sosial yang melekat kuat sebagai identitas diri seseorang calon guru profesional. Yang kedua, CPMK yang kedua, mampu memahami dan menerapkan konsep metode mengajar. Sub CPMK ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menguasai konsep metode mengajar dan menerapkan dalam pembelajaran dengan baik dan benar. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengaitkan antara penggunaan metode mengajar dengan yang tidak menggunakan metode mengajar yang baik. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan tujuan metode mengajar pada pembelajaran. Itu adalah sub CPMK. Kita perlu ketahui, deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa
dengan teori, kaidah-kaidah serta keterampilan dalam metode mengajar ilmu sosial secara berterima. Bentuk perkuliahan dari mata kuliah adalah ceramah, diskusi, dan dilakukan secara daring. Materi mencakup definisi, fungsi, serta tujuan metode mengajar. Keterampilan dasar dalam melakukan metode mengajar, penilaian capaian pembelajaran dilakukan melalui tes dan observasi. Sedangkan dalam penilaian proses dilakukan melalui pengamatan terhadap kinerja dan kontribusi selama pembelajaran serta kehadiran dan keaktifan dalam perkuliahan. Menerapkan konsep metode mengajar ilmu sosial terkini dan ilmu kependidikan dalam mengembangkan produk-produk pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan iptek untuk mendukung pembelajaran. Bahan kajian atau materi pembelajaran saat ini dalam satu kali pertemuan, 1 kali 20 menit adalah metode mengajar. Pustaka ada 4 tertulis di sini, ada juga pendukung dan dosen pengampu saya sendiri Desya Supit MPD. Mata kuliah syarat adalah PEDDK 233 Child Psychology dan NSOS 122 Basic Social Education. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-CMK sudah kita jelaskan tadi, saya sudah terangkan, tapi kita bisa ingat kembali juga, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan mahasiswa mampu memahami serta menguasai konsep metode mengajar dan menerapkan pada pembelajaran dengan baik dan benar. Dari penelitian ada indikator memahami keimanan Tuhan Yang Maha Esa, menyimpulkan dan menerapkan metode mengajar. Kriteria dan teknik komunikasi personal dan ada observasi atau pengamatan. Bentuk pembelajaran ini secara daring, pendekatan saintifik, strategi. Alokasi waktu adalah 1 kali 20 menit. Materi pembelajaran tentang metode mengajar. Bobot penilaian, kita lihat kalau bobot penilaian adalah saya ambil dari bobot penilaian 1 kali pertemuan ada 5%. Dosen pengampu mata kuliah Desya Supit, saya sendiri Master Pendidikan dan Ketua Program Studi Dr. Elizabeth MM Lasut, MA, HD. Itulah pemaparan tentang RPS, Rencana Pembelajaran Semester dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Selanjutnya kita datang pada materi metode mengajar. Saat ini kita datang pada metode mengajar ilmu sosial. Dalam pertemuan ini saya akan bahas apa pengertian, fungsi, kegunaan dari metode mengajar. Dalam ulangan 6 ayat 7 dalam buku Alkitab, ulangan 6 ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang berjalan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya ini, sebagai guru, janganlah kita bosan-bosan selalu mengingatkan anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita berulang-ulang. Dengan ajarkan mereka berulang-ulang, ingatkan mereka berulang-ulang. Diingatkan kembali. Pasti mereka akan menyerap pembelajaran dengan baik. Seorang guru harus bisa menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan karakter para siswanya, dengan begitu proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pelajaran dengan lebih mudah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan
Metode mengajar adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Ada menurut juga para ahli. Yang pertama, Abdurrahman Ginting. Metode mengajar adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan, serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Menurut Nana Sujana, metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Sobri Sutikno, metode mengajar adalah cara-cara dalam menyajikan materi pelajaran yang diberikan kepada murid agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini adalah ketiga ahli yang mengatakan definisi apa arti dari metode mengajar. Dari yang pertama Abdurrahman Ginting, yang kedua Nana Sujana, yang ketiga dari Sobri Sutikno. Kita sudah perhatikan, kita sudah menyimak, kita sudah mendengarkan definisi dari ketiga para ahli ini. Metode mengajar adalah cara penyampaian materi pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar, guru, atau dosen. Kita harus tahu sebenarnya fungsi dari metode mengajar itu apa. Apakah Anda tahu? Apakah Anda sudah tahu sebagai mahasiswa, fungsi dari metode mengajar itu apa? Apa sebenarnya ini maksud dari fungsi metode mengajar? Mari kita akan lihat bersama-sama, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Metode mengajar yang pertama sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Sangat-sangat dibutuhkan. Jika mahasiswa tidak memiliki motivasi, mereka tidak berkeinginan mengikuti pembelajaran. Suatu metode belajar dapat berperan sebagai alat motivasi dari luar ekstrinsik kepada siswa. Ini ekstrinsik, ini adalah motivasi dari luar diri siswa. Dan dengan begitu, maka siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Yang selanjutnya, fungsi dari metode mengajar adalah sebagai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Setiap siswa dalam kelas memiliki tingkat inteligensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Meskipun kelas tersebut diisi oleh siswa terbaik dalam sekolah. Contoh, kelas 5A di sekolah X memiliki siswa terbaik semuanya di kelas 5. Tapi ingat, tingkat inteligensi mereka berbeda. Pasti ada yang tingkat inteligensinya tinggi di menghitung, matematika. Ada juga yang tingkat inteligensinya membaca, menulis. Ada juga tingkat inteligensinya menggambar. Jadi mereka berbeda-beda walaupun mereka di dalam satu kelas atau satu ruangan, terdapat siswa yang terbaik. Kemampuan inteligensi para siswa akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Untuk itu, guru harus tahu metode mengajar. Karena metode mengajar ini sebagai strategi pembelajaran. Bagaimana
strategi guru menyampaikan materi agar supaya para mahasiswa dapat menyerap pembelajaran dengan baik. Bagaimana cara guru? Strategi yang bagaimana supaya siswa tidak bosan dalam kelas. Untuk itu, guru harus tahu metode mengajar dengan baik. Yang selanjutnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Alat untuk mencapai tujuan. Orang tua kita jika mereka ke kebun ingin menanam jagung, mereka pasti membawa sesuatu alat, cangkul, parang, untuk membantu mereka dalam menanam jagung. Itu sama saja sebagai guru, harus memiliki alat untuk mencapai tujuan. Ini metode mengajar adalah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau kita menginginkan si A cepat menyerap materi pembelajaran yang kita berikan, kita harus gunakan metode mengajar yang baik dalam kelas. Sebagai anak-anak dapat menyerap pembelajaran dengan baik. Metode belajar berperan sebagai fasilitas pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu alat agar siswa dapat mencapai tujuan belajar dengan baik dan benar. Metode belajar berperan sebagai fasilitas pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu alat agar supaya dapat mencapai tujuan belajar. Kita sudah belajar tentang fungsi metode mengajar. Yang pertama, fungsi metode mengajar sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ini adalah ketiga fungsi dari metode mengajar. Saat ini kita datang pada tujuan metode mengajar. Tujuan yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Membantu siswa, ingat, membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya dengan kita menggunakan metode mengajar dengan yang baik. Membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya. Yang selanjutnya, membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara terbaik. Sekali lagi, membantu proses belajar mengajar. Ini metode mengajar. Selanjutnya, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Selanjutnya, untuk memudahkan proses pembelajaran. Wah, metode mengajar untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Selanjutnya, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, tujuan metode mengajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana yang menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Ini adalah tujuan metode mengajar. Dan artinya kita bisa lihat metode mengajar sangat-sangat membantu dalam pembelajaran. Membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya, membantu proses belajar mengajar, membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan, memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik,
menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana yang menyenangkan dan penuh motivasi, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Ini adalah tujuan metode mengajar. Tadi kita sudah belajar definisi dari metode mengajar. Kita sudah belajar fungsi dari metode mengajar sebagai alat ekstrinsik, sebagai strategi pembelajaran, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan metode mengajar itu membantu siswa. Kesimpulan dari pembelajaran ini. Kesimpulannya adalah metode mengajar sangat-sangat diperlukan bagi kita sebagai guru, sebagai dosen, dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jika kita ingin siswa atau mahasiswa, gunakanlah metode mengajar yang baik. Ingat baik-baik. Sebagai guru, Anda mungkin yang mendengarkan, ada guru dan juga mahasiswa, ingat, gunakanlah metode mengajar yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari evaluasi, saya bisa memberikan evaluasi kepada Anda. Anda bisa perhatikan, sebutkan juga, tadi kita sudah bahas tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang metode mengajar. Tadi kita sudah bahas juga tentang fungsi dan tujuan dari metode mengajar. Dari semua penjelasan yang dijelaskan tadi. Semoga berguna, bermanfaat untuk Anda semua. Untuk kita sebagai guru, sebagai dosen. Dari mengajar, supaya kita menginginkan anak-anak mendapatkan nilai yang baik, nilai yang terbaik. Gunakanlah metode mengajar dalam mengajar. Gunakanlah cara-cara atau trik-trik untuk membuat mereka termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang Anda ajarkan. Carilah cara bagaimana supaya proses pembelajaran mendapatkan hasil yang terbaik. Saya yakin dengan pemaparan saya saat ini, Anda bisa mendengarkan, Anda bisa memperhatikan, dan jika Anda ada yang belum menggunakan metode mengajar yang baik, gunakanlah metode mengajar yang baik untuk kemajuan kita bersama, baik sebagai mahasiswa, sebagai siswa, supaya mendapatkan hasil yang terbaik, mereka mendapatkan nilai yang terbaik, artinya pasti kita merasa senang dengan hasil yang mereka capai. Inilah pemaparan dari rencana pelaksanaan pembelajaran semester, metode mengajar ilmu sosial, dan juga pemaparan dari materi dari satu kali pertemuan sesuai dengan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Biarlah ini bisa berguna, bermanfaat. Anda sebagai mahasiswa, Anda bisa memperhatikan. Dan saya berharap dengan materi ini, kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang baik sesuai menggunakan metode mengajar yang baik, sesuai dengan materi pembelajaran yang kita ajarkan. Marilah kita mencoba untuk menjadi yang terbaik. Mencoba menjadi guru profesional nanti. Teruslah mencoba, kita mencoba dan coba. Karena ingat, siswa senang, mahasiswa senang. Guru-guru lebih senang jika mereka
jika mereka berhasil. Terima kasih untuk pemaparan tentang RPS dan materinya. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati.